Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rehan Rizky Mahadika. Lalu ada rekan-rekan saya. Yang pertama, Nama saya Agnia Rahmadita Dahtiar. Dan saya Siti Hana Fajarwati. nah di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi ERP pada tahap bisnis blueprint PT AJN Solusindo. Next. Nah, di sini ada latar belakang. TI saat ini mempunyai peranan yang sangat penting di berbagai aspek, baik perdagangan, bisnis, maupun organisasi. Nah, salah satu keunggulan dari teknologi informasi adalah kecepatan informasi yang bisa didapatkan. Dengan menerapkan teknologi informasi yang lebih baik, banyak perusahaan yang menyadari hal ini dapat meningkatkan keunggulan dan daya saing perusahaan. Nah, ERP ini merupakan suatu sistem informasi yang dibuat dalam bentuk database terpusat dan memiliki platform komputasi yang membantu mengatur penggunaan sumber daya secara efektif, atau bisa digunakan untuk membantu perusahaan dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis seperti keuangan, maintenance, controlling, dan lain-lain. Pada penulisan makalah ini, kami ingin menganalisis dan mengusulkan cara implementasi ERP dengan hasil yang lebih efektif, efisien, dan optimal dengan mengoptimalkan waktu, biaya, kualitas dengan metode Accelerate SAP pada tahap bisnis blueprint pada PT AJN Solusindo. Next. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tahap skop dokumen pada implementasi ERP pada PT AJN Solusindo. Yang kedua, bagaimana tahap proses bisnis ASIS pada implementasi ERP pada PT AJN Solusindo. Yang ketiga, bagaimana tahap analisis GAP pada implementasi ERP pada PT AJN Solusindo. Yang keempat, bagaimana tahap proses bisnis to be pada implementasi ERP pada PT AJN Solusindo. Dan yang kelima, bagaimana tahap sign off pada implementasi ERP PT AJN Solusindo. Lalu ada tujuannya juga. Yang pertama, mengetahui tahap skop dokumen pada implementasi ERP pada PT AJN Solusindo. Yang kedua, mengetahui tahap proses bisnis ASIS. Yang ketiga, mengetahui tahap analisis GAP. Yang keempat, mengetahui tahap proses bisnis to be. Dan yang kelima, mengetahui tahap sign off. Next. Selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat yang diperoleh ini yang pertama yaitu menambah wawasan mengenai tahap skop dokumen pada implementasi ERP. Yang kedua, menambah wawasan mengenai tahap proses bisnis ASIS. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai tahap analisis GAP. Yang keempat, menambah wawasan mengenai tahap proses bisnis to be. Dan yang kelima, menambah wawasan mengenai tahap sign off pada implementasi ERP. Next. Selanjutnya adalah landasan teori. Nah, blueprint adalah sebuah kerangka terperinci yang digunakan sebagai landasan dalam pembuatan, penyusunan, pelaksanaan, dan implementasi yang harus dilakukan oleh unit lingkungan kerja. Blueprint ini biasanya dikatakan sebagai salah satu bentuk perencanaan suatu proyek, baik proyek besar maupun proyek yang bersifat kecil. Nah, blueprint ini merupakan suatu rincian yang memudahkan arsitektur untuk membuat suatu kerangka yang terstruktur, di mana di dalamnya yang memiliki rincian informasi bisnis mengenai suatu perusahaan yang diusulkan untuk memajukan perusahaan lebih baik lagi, menurut Surendro. Nah, dengan adanya blueprint ini, di dalam perusahaan dapat membuat perusahaan menjadi fokus pada tujuan yang telah dibuat. Next. Nah, yang pertama ini ada skop dokumen, yaitu mengidentifikasi dari keseluruhan proses bisnis yang ada dengan menggunakan kuesioner, workshop, wawancara, atau metode yang lainnya. Yang kedua itu ASIS, yaitu tim proyek mengerti dan memahami proses bisnis yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga itu ada to be, yaitu proses bisnis to be merupakan proses untuk menentukan kondisi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat ada gap analysis, yaitu pencarian perbedaan atau jarak antara kondisi perusahaan saat ini oleh perusahaan setelah implementasi SAP. Dan yang terakhir ada sign off, yaitu suatu proses di mana tim proyek telah menyelesaikan review dokumen bisnis blueprint. Next. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, yang pertama ada fase yang terjadi di tahapan blueprint. Yang pertama itu skop dokumen. Nah, pada tahap ini dilakukan identifikasi proses bisnis yang terjadi dalam PT AJN Solusindo untuk mengetahui hubungan proses bisnis bagian keuangan dengan menggunakan metode studi literatur. Nah, di PT AJN Solusindo ini masing-masing divisi seperti operasional, marketing, keuangan,
dan penjualan saling berinteraksi terkait data transaksi selama proses penjualan jasa sebagai penyedia dan pengelolaan jaringan. Nah, agar perusahaan ini semakin maju, maka akan dilakukan promosi. Tidak hanya dilakukan promosi saja, karyawan PT Ajian Solusindo juga diberikan training supaya karyawan bisa belajar lebih banyak sehingga dapat memaksimalkan dalam bekerja dan membuat pelanggan menjadi puas terhadap pelayanannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan analisis proses bisnis existing atau as is. Pada bagian as is ini dilakukan analisis proses bisnis PT Ajian Solusindo yang berfokus pada bagian financial accounting. Nah, jadi yang pertama ini proses bisnisnya dilakukan oleh customer yang melakukan pemesanan untuk jasa penyedia dan pengelolaan jaringan telekomunikasi. Yang kedua, karyawan ini bertugas dalam melakukan pengelolaan jaringan telekomunikasi yang akan disewa oleh pelanggan. Nah, yang ketiga, setelah sampai di tempat pelanggan, karyawan akan menjelaskan teknis dari jaringan layanan yang telah disiapkan PT Ajian Solusindo. Yang keempat, pembayaran biasanya dilakukan setelah DP terlebih dahulu. Dan setelahnya, sisanya baru setelah melakukan pengelolaan jaringannya. Setelah itu ada proses existing atau prosesnya tersebut dijelaskan pada gambar berikut. Yang pertama, customer ingin membeli produknya, lalu customer menelepon jasa perusahaan, terus customer diminta apa saja yang diinginkan. Jika sudah di-approve, maka akan membuat sales order. Nah, jika tidak, akan kembali lagi ke customer menelpon perusahaan. Setelah itu, habis jika udah selesai approve oleh sales order, maka masuk ke finance atau proses perhitungan transaksi. Setelah proses perhitungan transaksi, kemudian accounting mencatat transaksi tersebut. Nah, pada melihat kondisi existing tersebut, maka di bagian accounting ini diharapkan akan membuat perusahaan mampu mengontrol dan memudahkan dalam hal keuangan agar perusahaan lebih maju lagi. Yaitu kami mengusulkannya, bukan mengusulkan, jadi kami melihat proses existing-nya seperti berikut ini. Nah, setelah accounting memproses pembayaran dan pencatatan, lalu masuk ke payment out atau in. Selanjutnya adalah gap analysis. Pada gap analysis ini dilakukan perbandingan yang terjadi pada PT Ajian Solusindo. Yang pertama itu ada pelaporan keuangan dapat diakses secara real time. Nah, existing-nya itu belum dapat dilakukan secara real time. Di sini ada P, yaitu P itu namanya partial, yaitu proses bisnis yang sebagian telah ada pada perusahaan dan sebagian perlu penyesuaian dengan SAP. Nah, agar melakukan real time itu, pengaturan akses ke dalam sistem SAP agar pihak yang memiliki otoritas dapat mengakses. Dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu ada tahap sign off. Pada tahap ini tuh tahap terakhir dalam menganalisis bisnis blueprint. Tujuannya itu untuk menjalankan sistem ERP yang udah kita buat tadi. Nah, untuk memastikannya harus disetujui dan ditandatangani oleh perusahaan dan tim proyek sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Sign off pada PT Ajian Solusindo ini yaitu dari perencanaan skop dokumen, bisnis proses analis, perencanaan implementasi usulan, dan gap analisis semuanya selesai. Fase discover. Fase discover ini berjalan ketika siklus penjualan pada perusahaan ini dimulai. Nah, ini tuh bakal melibatkan sudut pandang dari struktur perusahaan, bisnis line, departemen production line, dan lain-lain. PT Ajian Solusindo ini kita menemukan bahwa PT Ajian Solusindo adalah perusahaan yang penyedia pengelolaan jaringan telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi, dan jasa perangkat lunak teknologi informasi. Jadi, misi dari PT Ajian Solusindo ini memungkinkan perusahaan untuk memiliki kemampuan manajemen kontrol dengan menstandarisasi proses bisnis menggunakan sistem terintegrasi.
Implementasi SAP Business One pada PT AJN Solusindo, yaitu pada area marketing menggunakan SAP Sales Opportunity, Sales AR, Business Partner, Inventory, dan Service. Pada operasional yaitu add-on, pada logistik yaitu purchasing, business partner, inventory, dan add-on, pada keuangan, financial, banking, dan service, pada accounting, financial, banking, dan service. Nah, selanjutnya itu fase prepare. Fase prepare ini merupakan tahap selanjutnya dari fase discover, yaitu pertama, deskripsi pekerjaannya. Yang pertama, merencanakan organizational change management, merencanakan end-user training dan administrator training, melakukan internal kick-off, persiapan kick-off meeting, penyerahan software, install SAP, review project phase. Nah, setelah dideskripsikan pekerjaannya, lalu menentukan hasil yang ingin dicapai, yaitu user roles didefinisikan dan disesuaikan bisnis proses, communication strategi, penentuan training strategi, mengkomunikasikan project plan, dapat sign delivery receipt, ERP fungsional, dan pemasangan demo database, dan tanda tangan. Kemudian output yang disiapkan yaitu change management plan, management guide, training plan, project plan, software delivery receipt, dan project phase sign off. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 3.4 yaitu ERP pada tahap Go Live and Support. Untuk setiap implementasi sistem ERP berbasis SAP memiliki standar kegiatan yang harus dibuat agar menunjang keberhasilan proyek implementasi. Ada General Project Management, Project Closing, serta Continue Improvement. Yang pertama ada General Project Management. Nah, di sini tuh dia menyediakan on-site support selama masa permulaan Go Live karena ingin membentuk SAP konsultan berada secara on-site agar dapat cepat melakukan responden secara cepat terhadap isu-isu yang ingin muncul dan mendapatkan output isu clock. Nah, alokasi sumber daya yaitu ERP konsultan, ERP Project Manager, serta klien IT Administrator. Yang kedua, menyelesaikan proses bisnis yang kritis atau technical issue yang belum selesai dan mendapat output isu log. Nah, alokasi sumber daya di mana? Jadi tempatnya itu di klien IT Administrator, klien Functional Leads, dan ERP konsultan. Lalu yang ketiga itu ada hands-over support dan administrasi sistem sehingga klien tim dapat support go live dan serah terima sistem administrasi dan terbentuklah output dokumentasinya. Alokasinya. Nah, yang kedua itu B, project closing. Melakukan project closing meeting untuk project plan direview kembali. Semua milestone sudah berhasil dilakukan, review and optimization conference sudah dijadwalkan, dan customer sudah mendatangi final project acceptance dan didapatkan output minutes meeting, post go live, dan questionnaire. Nah, alokasi sumber dayanya itu di project team. Next. Selanjutnya ada continue improvement. Yang pertama, kita harus memonitor sistem dari semua isu-isu yang sudah didokumentasikan, proses peningkatan untuk performance, fungsional, usability, dan lain-lain sudah didokumentasikan. Alokasi sumber dayanya yaitu di klien IT Administrator, klien Project Manager, serta di klien Functional Leads. Yang kedua, kita melakukan review dan optimization conference. Dari review dan optimization conference yang sudah dilakukan, dan post go live checklist sudah dilengkapi. Alokasi sumber dayanya yaitu di project team. 3.5 ERP pada tahap realize. Nah, pada saat disebut fase realization, di mana pada fase ini tuh dilakukannya desain sistem, pengembangan aplikasi, mendefinisikan autentifikasi dan authorization system, serta mendefinisikan role user, invalisasi dan konfigurasi sistem, migrasi data, melakukan integrasi dan acceptance test, menyiapkan materi training bagi user. Konfigurasinya ada 4. Yang pertama ada mengembangkan add-on, yang kedua mengembangkan interface, yang ketiga mengembangkan laporan, serta yang keempat menguji sistem. 3.6 yaitu ERP pada tahap deploy. Nah, tujuan dari tahap ini itu untuk apa? Jadi untuk menyiapkan dan menyempurnakan persiapan akhir atau termasuk user training dan administrator training, sistem manajemen dan aktivitas perpindahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Untuk finalisasi persiapan run. Nah, berdasarkan kesiapan itu dan keberhasilan ini tuh untuk digunakan oleh user sebagai production environment.
Metode ASAP pada fase ini sudah menjalankan aplikasi bersamaan dengan proses manual atau sistem sebelumnya. Project Management implementasi ERP pada fase ini melakukan konservasi data secara keseluruhan. Chip Dynamic pada fase ini melakukan instalisasi pada testing server, tidak langsung pada sistem sebenarnya. Next. 3.7 ini ERP pada tahapan. Tujuannya untuk melakukan kesiapan perpindahan atau transisi dari sebuah lingkungan yang project oriented dan pre-production environment ke live production operation atau perpindahan dari sistem lama ke sistem SAP. Nah, elemen yang paling penting diantaranya yaitu mendukung tenaga ahli pada setelah masarannya, terus melakukan monitoring transaksi sistem dan optimisasi performansi sistem. Jadi sistem komputer itu baru sudah mulai beroperasi pertama kalinya. Terus tuh pada tahap ini tuh tim support sepenuhnya harus siap sedia untuk segala kemungkinan yang terjadi dan terus memastikan sistem berjalan normal. SAP menjalankan fasilitas online help terus untuk membantu menyelesaikan suatu masalah. Tiap fase-fase dalam ASAP memiliki key deliverable yang nantinya menjadi acuan bagi perusahaan dan konsultan dalam menyusun strategi implementasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.